Bayangkan sebuah kehancuran total yang begitu dahsyat, di mana sebuah tempat ibadah suci harus diratakan dengan tanah, hingga tidak ada lagi dua batu yang saling menempel. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus membawa pasukan Romawi mengepung Yerusalem, memicu tragedi besar yang kelak mengubah jalannya sejarah dunia. Ketika api melahap habis bangunan tersebut, seluruh ornamen emas murni di dalamnya mencair dan menyelinap ke bawah fondasi bebatuan. Detik itu juga, takdir kehancuran total tak lagi bisa dihindari akibat keserakahan manusia yang berburu sisa logam mulia. Inilah kisah nyata di balik peristiwa runtuhnya Bait Suci Kedua, sebuah kejadian yang terekam kuat baik dalam kronik sejarah dunia maupun lembaran tafsir kitab suci. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Dahulu sejak berabad-abad jauh sebelum peristiwa besar yang mengguncang jiwa dan dikenang sepanjang masa ini tiba, tanah Yerusalem beserta seluruh wilayah perbukitan, lembah, dan dataran sekitarnya adalah tanah pilihan yang Allah tetapkan suci dan berikan sebagai warisan kekal bagi keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Tanah itu menjadi tempat turunnya wahyu, tempat tinggal dan perjuangan para nabi mulia, pembawa kebenaran dan petunjuk seperti Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, serta memimpin keluar dari penindasan besar. Nabi Daud yang diberi kitab Zabur, kekuatan dan kemampuan menegakkan keadilan di tengah rakyat, serta Nabi Sulaiman yang atas petunjuk langsung dan pertolongan nyata dari Allah membangun bait suci pertama yang sangat agung, indah, megah, memancarkan cahaya kemuliaan rohani, penuh ketenangan dan berkah. Di tempat mulia itu, umat berkumpul bersujud, memuji kebesaran Allah, memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat, bersyukur, menerima segala nikmat yang diberikan, serta meminta petunjuk jalan yang lurus agar tetap hidup benar, saling mengasihi, dan saling menolong sesama makhluk. Kemudian, ketika lama-kelamaan, setelah masa kejayaan berlalu, banyak orang di antara mereka mulai perlahan, namun pasti, melalaikan perintah Allah, meninggalkan kebenaran yang diajarkan para pendahulu, saling menzalimi demi harta, kekayaan, kedudukan, dan kemewahan dunia, menipu dalam timbangan dan perniagaan, bersikap keras terhadap orang lemah, orang miskin, janda, anak yatim, serta orang asing yang tinggal di tengah mereka. Bahkan berbuat maksiat yang besar dan melanggar janji suci yang pernah diucapkan dengan bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Akhirnya, Allah izinkan bangsa Babilonia datang menyerang dengan kekuatan besar, mengepung kota, meruntuhkan bait suci pertama hingga rata dengan tanah, lalu membawa sebagian besar penduduk terpandang, ahli ilmu, pemimpin, dan orang terpelajar pergi ke negeri jauh sebagai tawanan selama 70 tahun lamanya. Semua itu terjadi sebagai masa teguran mendalam, pembelajaran, dan penyucian hati agar mereka sadar kembali, menyesali kesalahan masa lalu, dan bertaubat dengan tulus hati tanpa berpura-pura. Setelah masa penawanan berat itu selesai, atas kasih sayang, pertolongan, dan kemurahan Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, sebagian besar dari mereka kembali pulang ke tanah leluhur dengan tekad bulat dan hati yang bersih, bersemangat membangun kembali kehidupan yang mulia dan terpuji. Mereka mengumpulkan batu kokoh, kayu bermutu, emas murni, perak murni, serta segala bahan yang diperlukan, bekerja bersama-sama tanpa mengenal lelah, saling membantu, menguatkan hati yang lemah, berbagi makanan dan tempat berteduh, menjalankan pembangunan dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan ketakwaan mendalam. Akhirnya, berdiri tegak, kokoh, gagah, dan sangat indah. Bait suci kedua, yang dinding, bagian dalam, dan luar, serta atap, luasnya, dilapisi emas murni tebal yang berkilau cemerlang, terkena sinar matahari, pagi yang bersih dan hangat hingga matahari terbenam, dihiasi permata berwarna merah
hijau, biru, putih berseri, perak murni, ukiran indah, serta perlengkapan ibadah suci seperti meja persembahan, lampu emas, tempat pembakaran dupa, dan bejana air yang dibuat sangat teliti, rapi, dan sempurna mengikuti kenangan petunjuk yang diteruskan dari masa lalu. Tempat itu menjadi pusat kehidupan rohani, jantung persatuan, dan tempat perlindungan batin bagi seluruh umat Bani Israel. Selama puluhan tahun lamanya, mereka hidup menetap damai, makmur, dan aman di sana, menjalankan ibadah pagi, petang, malam hari, merawat kebersihan dan kesucian tempat suci, mengajarkan isi kitab yang diturunkan Allah kepada para ahli, orang muda, dan rakyat kecil, mengajarkan keadilan, kejujuran, kasih sayang, persaudaraan, rendah hati, serta ketaatan kepada Yang Maha Mengatur segala urusan semesta alam. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika keadaan baik sudah lama terasa, kekayaan bertambah, kemakmuran melimpah, dan ketenangan menjadi hal yang biasa. Perlahan namun pasti, kelalaian mulai merayap masuk ke hati banyak orang. Sebagian mulai lebih mencintai harta dunia, kemewahan pakaian indah, rumah mewah, dan kedudukan tinggi daripada menaati perintah Allah, menjaga kebenaran, serta menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Mulai bersikap angkuh, keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan orang-orang suci, ahli ilmu, serta pemimpin yang tetap setia dan jujur. Bahkan ada yang menghina, menjauhi, dan menentang mereka yang menegur kesalahan demi kebaikan bersama. Perlahan muncul keiri hatian, perselisihan kecil yang tidak segera diselesaikan hingga menjadi permusuhan mendalam, terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai, saling menjelekkan, dan saling merugikan satu sama lain. Sehingga persatuan yang dulu kuat dan kokoh menjadi lemah, retak, dan terbagi-bagi. Banyak hati menjadi gelap dan keras, melupakan janji suci, kasih sayang, serta persaudaraan sebagai satu keturunan yang menerima nikmat besar dan janji mulia dari Allah yang Maha Menjaga dan Maha Memberi kemuliaan. Ketika ketaatan menurun, kejahatan merajalela, dan persatuan hancur, perlindungan istimewa mulai dicabut sedikit demi sedikit, dan jalan terbuka bagi kekuasaan asing yang kuat serta luas wilayahnya untuk masuk menekan, menindas, menguasai, dan menempatkan kekuasaannya di atas tanah yang dulu diberkahi dan dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan besar, kerajaan Romawi yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari benua Eropa, melintasi laut hingga ke wilayah Timur Tengah, memiliki pasukan terlatih, sangat disiplin, tangguh dalam medan tempur, lengkap senjata tajam, alat pengepungan raksasa, serta kekayaan melimpah. Akhirnya menguasai wilayah Palestina dan menempatkan penguasa bawahan serta gubernur yang bertindak atas nama Kaisar Romawi. Mereka memungut pajak yang sangat berat, melebihi kemampuan rakyat kecil, petani, pengrajin, dan pedagang kecil, merampas hasil panen, ternak, buah, biji-bijian, dan barang berharga dengan cara paksa tanpa keadilan sedikit pun, menghina kepercayaan serta kitab suci yang dijunjung tinggi dan dibaca setiap hari oleh penduduk. Bahkan berani menempatkan patung lambang berhala dan tanda kehormatan kekaisaran di dekat lingkungan bait suci, sehingga hati seluruh penduduk terluka mendalam, perih dan panas, menahan sakit, serta amarah yang lama tersimpan dan menumpuk setiap hari. Mereka melihat saudara sebangsa, tetangga, dan kerabat dipukuli, dihukum, dipenjara, bahkan dibunuh tanpa kesalahan yang nyata, tanpa pembelaan yang adil, dan tanpa hak membela diri sedikit pun. Akhirnya, pada tahun 66 Masehi, ketika ketidakadilan sudah tak tertahankan lagi, ketika air mata dan tangisan anak perempuan, orang tua lemah, serta janda sudah tak mampu lagi dibendung, dan kesabaran sudah sampai batas yang dapat ditahan, berkumpullah di ruang pertemuan tersembunyi, jauh dari pantauan pengawal penjajah dan pengintai rahasia, para tokoh yang berjiwa besar, mulia, setia, teguh beriman, serta berniat murni demi kebenaran dan ridha Allah.
Di antara mereka ada imam besar Hananya, yang lembut tutur katanya, bijaksana, sabar, dan selalu mengajarkan ketenangan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah dalam suka maupun duka. Eleazar bin Yair, pemimpin yang gagah berani, teguh pendirian, takut kepada Allah, dan tidak akan pernah menyerah diam saja melihat penghinaan tempat suci, serta kehinaan umat yang lemah tertindas. Serta Yohanan dari Gisala yang cerdas, berpikir matang, teliti, memperhitungkan segala risiko, kelebihan, kekurangan, dan akibat yang akan datang, serta selalu mengingatkan agar tidak bertindak terburu-buru hanya karena emosi sesaat, amarah, atau semangat yang tidak terarah dan tanpa perhitungan bijaksana. Di tengah ruangan yang diterangi cahaya pelita yang temaram dan hangat, mereka duduk melingkar penuh kesedihan, namun juga bertekad kuat serta berdoa dalam hati agar mendapat petunjuk dan kekuatan dari Yang Maha Memberi petunjuk yang benar. Imam besar Hananya membuka pembicaraan dengan suara rendah, namun bergetar menahan haru dan kesedihan, berkata, "Kita semua saudara sebangsa seiman, tahu betapa berat ujian yang menimpa kita hari demi hari. Kita tidak menyukai pertumpahan darah, tidak menginginkan kehancuran dan kerusakan. Kita selalu menginginkan kedamaian, hidup tenang menaati perintah, dan beribadah dengan tulus. Namun, ketika jalan damai sudah tertutup rapat, ketika tempat kita bersujud dan memuji Allah terus dihina setiap saat tanpa henti, ketika keluarga kita mati kelaparan, tersiksa, dan menderita tanpa ada yang membela, tanpa keadilan sedikit pun, maka diam saja bukanlah kesabaran yang benar, melainkan membiarkan ajaran suci perlahan musnah, hilang terlupakan dari ingatan anak cucu kita kelak." Eleazar bin Yair segera menyahut dengan semangat berkobar. Matanya berkaca, menahan air mata, karena kesedihan dan keinginan kuat membela kebenaran, serta harga diri umat, berkata, "Lebih baik kita bersatu mengangkat senjata berjuang bersama, meskipun jumlah kita jauh lebih sedikit daripada pasukan musuh yang besar, kuat, lengkap, segala perlengkapannya, dan terbiasa menang dalam pertempuran, daripada terus hidup menunduk menderita terhina, sebagai orang yang tak berdaya, melupakan kemuliaan warisan leluhur kita yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang mampu memberi pertolongan, mengangkat derajat, dan memberi kemenangan kepada hamba yang setia, sabar, dan jujur, meski hanya sedikit jumlahnya." Kemudian, Yohanan dari Gisala menambahkan dengan tenang dan bijak agar kita tidak salah sangka. Semangat membela kebenaran itu mulia, patut dipuji, dan dicintai Allah. Namun kita harus sadar sepenuhnya kekuatan musuh besar sekali. Pasukan banyak, terlatih, teratur, dan memiliki segala alat perang yang hebat. Kita tidak boleh hanya mengandalkan jumlah orang, kekuatan tubuh, atau ketajaman senjata saja. Kita harus bersatu hati, menyingkirkan kecemburuan, dendam lama, perselisihan kecil, dan perbedaan pendapat yang memecah belah. Saling melengkapi, saling melindungi, saling menguatkan, serta mendasari segala langkah, usaha, dan perjuangan kita dengan doa tulus, serta harap hanya kepada Allah, karena Dialah yang memberi kekuatan, menaikkan derajat, menentukan hasil segala usaha, dan memegang kendali atas segala urusan di langit dan di bumi. Semua yang hadir mendengarkan dengan hati terbuka, merenungkan kebenaran perkataan itu, mengangguk setuju, lalu bersama-sama mengangkat tangan bersumpah di hadapan Allah yang Maha Melihat segala yang tersembunyi dan tampak, yang Maha Mendengar bisikan hati dan ucapan lisan, untuk tetap setia, bersatu, tidak saling mengkhianati, tidak mengejar keuntungan pribadi di tengah bahaya bersama, akan saling menolong dalam susah dan senang, berbagi makanan dan tempat berteduh, menjaga yang lemah, melindungi perempuan, anak, dan orang tua, serta bertahan sampai batas kemampuan jiwa dan raga jika memang harus menderita, terluka, atau gugur demi menjaga iman, tempat suci, kebenaran, dan jalan yang lurus yang diridai Allah yang Maha Mulia. Berita tentang persiapan dan mulai tumbuhnya semangat perlawanan rakyat Bani Israel
menyebar cepat dari mulut ke mulut hingga sampai ke ibu kota Roma. Didengar oleh Kaisar Vespasianus yang saat itu memimpin kerajaan dengan tegas dan keras, ingin menegakkan kekuasaan mutlak tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ia segera menugaskan putra kesayangannya yang cakap, tangguh, berpengalaman dalam pertempuran, cerdik menyusun strategi, dan pandai memimpin pasukan dengan baik, bernama Titus, untuk memimpin pasukan gabungan besar yang terdiri dari pasukan pilihan legiun utama, pasukan berkuda yang gesit kuat dan cepat bergerak, pemanah yang terampil dan jitu, prajurit pembawa alat penumbuk tembok raksasa, menara serang tinggi, segala perlengkapan pengepungan lengkap, serta tambahan pasukan bantuan dari daerah, taklukan lain, menuju wilayah Yerusalem untuk menumpas gerakan perlawanan hingga tuntas, menaklukkan kembali kota sepenuhnya, dan mengembalikan kekuasaan penuh kerajaan Romawi tanpa menyisakan harapan kemerdekaan bagi penduduk kota itu. Mulai tahun 67 hingga 69 Masehi, perjalanan panjang dan penaklukan wilayah sekitar dimulai dengan hati yang berat, namun perintah harus dilaksanakan dengan patuh. Titus tidak langsung menyerang pusat kota Yerusalem yang terlindungi 3 lapis tembok luar biasa. Tebal, tinggi, kokoh, tersusun batu-batu raksasa berat yang dibangun bertahun-tahun lamanya dengan susah payah, ketelitian, dan biaya besar, lengkap menara pengawas, menjulang tinggi, serta gerbang besar besi yang kuat sekali sulit ditembus dengan serangan cepat, melainkan terlebih dahulu menaklukkan desa demi desa, kota kecil, kebun, ladang, persawahan, kebun anggur, sumber air, sungai kecil, dan jalan penghubung utama yang menuju ke kota utama, menutup aliran bantuan dari luar, memutus jalur pengiriman makanan, gandum, kurma, minyak, buah, biji-bijian, garam, serta segala kebutuhan hidup penting agar penduduk yang berada di dalam kota perlahan lemah, menurun kekuatannya tanpa harus menghabiskan banyak prajurit dan tenaga menyerang tembok kokoh itu terlebih dahulu. Dengan perintah tegas dan terperinci, Titus memerintahkan membangun tembok penghalang keliling yang panjang dan rapat mengelilingi seluruh keliling kota agar tidak ada orang yang bisa menyelinap keluar mencari makanan, air, atau kabar bantuan. Tidak ada yang bisa masuk membawa persediaan, obat-obatan, pakaian, atau pasukan penolong. Perlahan namun pasti persediaan yang tersimpan di dalam kota mulai berkurang habis, hari berganti hari, minggu berganti bulan, dan musim berganti musim. Terlihat jelas pemandangan yang menyayat hati di luar tembok kota. Asap pembakaran rumah mengepul tinggi, menutup sebagian langit. Sering tertutup kabut hitam, sisa pembakaran pertempuran. Terdengar jeritan orang yang tertimpa musibah, kehilangan tempat tinggal dan keluarga. Tangisan anak kecil dan perempuan yang sedih mendalam. Sementara ribuan pasukan Romawi terus bertambah rapi, teratur, bersenjata lengkap, berbaris tampak gagah kuat, dan tak terkalahkan dari luar pandangan. Titus sering naik ke bukit tinggi yang menghadap kota meninjau keadaan dengan pandangan tajam dan teliti, berkata kepada para panglima pembantunya, "Tembok kota memang sangat kuat, kokoh, dan sulit ditembus dengan pukulan senjata atau serangan langsung. Namun kelaparan, haus, penyakit, dan keputusasaan akan menjadi senjata yang paling ampuh dan cepat meruntuhkan pertahanan batin dan fisik penduduk daripada pukulan batu raksasa serta panah tajam yang kita miliki. Kita jaga ketat pengepungan ini siang malam, bergantian menjaga setiap sudut jalan, celah, dan sumber air, sampai mereka tak sanggup lagi bertahan dan menyerah tanpa perlawanan yang berat dan menelan banyak korban dari pihak kita." Demikianlah perintah dilaksanakan dengan ketat disiplin tinggi tanpa melalaikan tugas sedikit pun, sehingga harapan perlahan menipis dan hilang satu demi satu di hati penduduk kota. Namun, meski berat, menyakitkan hati, dan menekan jiwa, para pemimpin setia terus berkeliling mendatangi tempat berkumpul, rumah-rumah, dan tempat berteduh, memberi semangat, mengingatkan agar tetap bersatu, saling berbagi, walau hanya sedikit makanan yang tersisa, saling menguatkan dengan doa bersama, mengingatkan bahwa Allah
bersama orang yang sabar, bertakwa, dan tetap teguh dalam kebenaran, tidak akan membiarkan hamba yang jujur dan setia hilang tanpa balasan mulia meski ujian berat menimpa lama-kelamaan. Ketika persediaan benar-benar habis, tak tersisa lagi beras, gandum, kurma, buah kering, minyak, dan daging ternak yang dulu tersimpan melimpah. Akhirnya tersisa akar tanaman pahit, daun rumput, kulit kayu, kulit buah kering, dan benda yang tidak layak dimakan sekalipun dicari dan dimakan demi tetap bertahan hidup dan bernapas. Tubuh orang menjadi kurus kering, tulang menonjol jelas, kulit menempel pada tulang, wajah pucat pasi, mata cekung dan kusam. Banyak orang tua lemah jatuh terbaring, tak mampu bangun lagi. Akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan tenang, memohon rahmat dan ampunan Allah. Anak kecil menangis lemah, tak bersuara lagi karena terlalu lama lapar dan haus. Ibu menangis tanpa henti, air mata menetes, terus-menerus melihat anak yang dicintai menderita lemah dan sakit tanpa bisa memberi makan yang layak dan menyejukkan dahaga. Di tengah penderitaan yang luar biasa berat dan menyiksa itu, kadang muncul juga perpecahan yang menyedihkan dan merugikan. Sebagian orang yang hilang kesabaran karena terlalu berat ujian dan lama menahan penderitaan, mulai saling mencurigai tanpa bukti jelas, berebut sedikit sisa makanan yang tersisa, berselisih keras, bahkan saling menganiaya sesama saudara, tetangga, dan kerabat, sehingga menambah kesedihan, ketakutan, serta kelemahan pertahanan kota dari dalam yang lebih berbahaya daripada serangan luar. Eleazar bin Yair segera datang menegur, menenangkan, dan menasihati mereka dengan kata-kata yang tulus, mendalam, dan bijaksana, berkata, "Hentikanlah pertengkaran, keiri hatian, dan permusuhan ini sekarang juga. Musuh ada di luar menunggu, kita hancur sendiri, terpecah belah, saling merugikan, dan melemah sebelum pedang mereka menyentuh kita sedikit pun. Perselisihan, kebencian, dan ketidakpedulian dalam diri kita jauh lebih berbahaya dan merusak daripada senjata tajam musuh yang berdiri di luar sana. Mari kembali bersatu, menahan diri, mengalahkan ego pribadi, saling memberi lebih dulu daripada mengambil. Ingatlah kepada janji Allah, kasih sayang sesama manusia, dan persaudaraan yang mengikat kita semua." Perlahan ketenangan kembali menyelimuti hati sebagian besar orang yang mendengarkan dengan hati terbuka dan sadar akan bahaya yang mengancam bersama. Meskipun penderitaan fisik, kelaparan, dan haus masih terus berlanjut setiap hari tanpa henti, dan pengurangan kekuatan tubuh terus terjadi perlahan namun pasti. Memasuki pertengahan tahun 70 Masehi, ketika kekuatan bertahan sudah menurun drastis, jumlah prajurit yang masih mampu memegang senjata berdiri tegak dan bertempur makin sedikit. Tubuh lemah karena kurang gizi, penyakit, dan kelelahan berkepanjangan. Air bersih makin terbatas dan sulit didapatkan. Titus memberi perintah melancarkan serangan besar secara teratur dan kuat. Alat penumbuk batu raksasa menghantam tembok luar siang malam tanpa istirahat. Suara gemuruh hebat menggetarkan tanah dan hati setiap orang yang mendengarnya. Hujan panah, batu lemparan, dan api melayang menutupi langit hingga akhirnya tembok luar roboh. Terbuka celah lebar yang kemudian diperlebar oleh pasukan yang masuk mendesak kuat. Kemudian tembok kedua menyusul runtuh pula. Perlahan-lahan, meski prajurit Bani Israel yang tersisa bertahan mati-matian melawan sebisa sisa tenaga yang ada, berjuang dengan gagah berani, teguh, dan tulus demi melindungi bagian tengah kota tempat berdiri. Bait suci kedua yang menjadi pusat doa, harapan, dan sumber kekuatan batin seluruh jiwa mereka. Ketika Titus bersama panglima terdekat dan pasukan utama maju mendekat dan melihat kemegahan bangunan suci itu dengan jelas, dinding dan atap dilapisi emas murni yang tebal, berkilau cemerlang, terkena sinar matahari. Pagi yang bersih dihiasi permata berwarna indah berseri, perak murni, serta perlengkapan ibadah meja emas, lampu emas, tempat pembakaran dupa, dan bejana air suci yang dibuat sangat indah.
rapi, dan mulia sesuai petunjuk yang diteruskan dari masa lalu. Titus sempat berseru memberi perintah tegas kepada seluruh prajurit agar jangan merusak, jangan membakar, jangan merobek bangunan ini karena ia ingin tetap mempertahankannya utuh sebagai bukti kejayaan besar, kekuatan, dan kemenangan kerajaan Romawi agar bisa dipamerkan kelak di ibu kota Roma sebagai tanda kemenangan yang abadi dan keagungan kekuasaan yang tak tertandingi. Namun, suasana pertempuran sudah panas membara, amarah yang menumpuk lama, kelelahan berat, dan keinginan kuat merampas harta emas, permata, dan perak yang tampak melimpah berkilau, serta sangat berharga membuat sebagian prajurit tidak lagi mendengarkan perintah Panglima dengan patuh sepenuhnya tanpa berpikir panjang, tanpa menunggu perintah tambahan, dan tanpa peduli akibat yang akan datang. Salah seorang prajurit terbawa nafsu dan kemarahan melempar obor menyala besar ke sisi bagian bangunan yang banyak terdapat kayu penutup, langit-langit, dan hiasan, sehingga api cepat sekali menjalar naik membesar menutupi sisi demi sisi dinding dan atap. Semakin lama, semakin besar kobaran api yang dahsyat, panas yang luar biasa tinggi, menyala terang menakutkan hati semua orang yang melihatnya dari dekat maupun jauh. Kemudian, terjadilah kejadian luar biasa yang dicatat, disampaikan turun-temurun, dijaga kebenarannya dalam penuturan Israiliyat, serta dijelaskan secara mendalam, penuh hikmah oleh para ulama dalam pandangan ajaran Islam. Ketika panas api yang hebat itu terus meningkat, bertambah besar, hingga mampu meluluh lantakan mencairkan lapisan emas tebal yang melapisi dinding permukaan dan atap bait suci. Emas yang dulu memancarkan cahaya mulia, menyejukkan hati, dan mempesona pandangan perlahan meleleh, mencair menjadi cairan kuning cemerlang yang berat, dan mengalir, turun perlahan, menuruni permukaan dinding, lalu menetes merembes, masuk ke celah-celah kecil, sela sambungan antar batu besar yang tersusun sangat rapat, kokoh, dan kuat, menyusup masuk ke bagian dalam, yang dalam tersembunyi, sulit dijangkau pandangan mata manusia, dan sulit dicapai dengan mudah, lalu perlahan mengeras kembali. Tertanam kuat, tersimpan tersembunyi di antara tumpukan batu kokoh, seolah kekuatan Allah mengatur agar emas itu bersembunyi dan terpelihara, agar tidak mudah dibawa lari, dirampas, dan dinikmati secara zalim, serakah, dan angkuh oleh orang yang datang hanya karena ingin menguasai segalanya tanpa menghormati tempat suci dan kebenaran yang lurus. Banyak saksi mata yang selamat melihat kejadian itu dengan jelas, menangis meratap dalam hati, berseru dalam doa diam bahwa sesungguhnya segala kemuliaan, harta, kekayaan, dan tempat suci hanyalah milik Allah semata yang dapat dicabut, disembunyikan, dan dikembalikan ke tanah asal sesuai kehendaknya yang mulia dan bijaksana. Ketika Titus melihat api makin meluas, menjalar kemana-mana, dan tak dapat dikendalikan lagi, meski sudah segera memerintahkan prajurit untuk memadamkan dengan sekuat tenaga, membawa air, rantang, alat penahan api, dan segala cara yang dapat dilakukan, namun usaha itu sia-sia saja karena panas yang luar biasa tinggi dan asap tebal pekat menghalangi segala upaya. Pandangan tertutup dan napas terganggu. Wajahnya tampak campur aduk perasaan marah, sedih, dan penyesalan mendalam. Berseru keras kepada orang terdekat, "Aku tidak menghendaki kehancuran besar ini terjadi. Aku ingin menaklukkan kota, bukan merusak tempat suci yang begitu agung, mulia, dan bersejarah ini." Namun amarah, keserakahan, dan ketidakpatuhan telah melampaui kendali, dan kini api menjadi saksi peristiwa besar yang akan dikenang sepanjang masa, menjadi bukti bahwa kekuasaan manusia terbatas dan tidak dapat menahan ketetapan yang maha kuasa. Kemudian, satu demi bagian bangunan yang megah runtuh dengan suara gemuruh dahsyat yang menggetarkan bumi hingga terasa jauh keluar kota. Debu tebal dan asap hitam naik tinggi menutupi cahaya matahari, seolah langit turut bersedih dan meratap melihat kehancuran tempat yang dulu. Setiap hari bergema, puji-puji, doa, syukur,
dan kedamaian. Kini tinggal tumpukan puing batu besar yang berserakan retak dan masih mengepulkan asap, sisa kebakaran yang menyedihkan dan menyayat hati. Penduduk yang selamat berdiri dari tempat aman yang agak jauh, menatap puing-puing itu dengan air mata mengalir terus, bersujud, menundukkan wajah ke tanah meratap. Namun, ada orang yang tetap teguh iman dan kuat batin, mengingatkan sesama dengan lembut, namun tegas dan tulus. Bangunan batu, kayu, emas, dan perak bisa hancur, runtuh, dan hilang. Namun, Allah yang kita sembah, yang Maha Esa, Maha Agung, dan Maha Besar, tidak terbatas oleh dinding tempat apapun, tidak terikat batas ruang dan waktu, tetap ada mendengar doa hati yang tulus, memberi harapan, menyiapkan jalan pertobatan, memberi kekuatan jiwa, dan menyiapkan balasan mulia bagi orang yang sabar dan tetap setia pada kebenaran, meski kehilangan besar yang menyakitkan hati telah menimpa. Setelah api perlahan padam habis dan pertempuran benar-benar selesai menjelang akhir tahun 70 Masehi, pemandangan kota Yerusalem sungguh menyedihkan, memilukan, dan membuat hati sedih. Jalan penuh puing-puing, reruntuhan, debu, dan pecahan bangunan. Banyak rumah, tempat ibadah, pasar, dan bangunan umum yang dulu ramai hidup dan indah, kini rata dengan tanah, rata puing, dan debu. Banyak penduduk gugur dalam pertempuran, kelaparan, penyakit, dan penderitaan berat. Sebagian besar yang masih hidup kemudian ditawan, dibawa pergi ke kota Roma untuk dijadikan pekerja berat di tambang, pembangunan, dan tempat kerja keras, ditampilkan dalam perayaan kemenangan sebagai tanda penaklukan, atau tersebar berpencar mengungsi ke berbagai daerah sekitar, negeri tetangga, pantai, dan tempat jauh, membawa kesedihan mendalam, namun tetap menjaga ajaran suci, kitab, ingatan, dan janji yang diterima dari leluhur agar tidak hilang, terlupakan tertelan masa, dan tetap diajarkan kepada anak cucu kelak. Titus kembali ke ibu kota Roma, disambut meriah, diberi penghormatan kemenangan lahiriah, pesta, dan kemuliaan sementara. Namun, sejarah mencatat dengan jelas dan benar bahwa kejayaan, kemegahan, dan kekuasaan kerajaan Romawi yang tampak tak terkalahkan, luas dan kuat, itu lama-kelamaan juga perlahan menurun, melemah, terpecah, dan akhirnya runtuh, melemah, dan hilang sesuai ketetapan Allah bahwa setiap kekuasaan duniawi yang didirikan tanpa kebenaran, menindas orang lain, sombong, dan serakah akan berganti, melemah, dan berakhir hanya kebenaran, ketakwaan, kasih sayang, dan amal salehlah yang tetap kekal, abadi, tidak akan musnah oleh waktu, api, pedang, atau kekuatan apapun. Sebagian besar emas yang melapisi, menghiasi, dan memperindah bait suci ternyata tersembunyi, tersimpan kuat, dan tertanam mendalam di dalam celah batu yang runtuh, sehingga meskipun pasukan Romawi berusaha menggali, mencari, mengumpulkan, dan mengangkut harta yang tersisa sekuat tenaga dan waktu lama, mereka tidak dapat mengambilnya secara mudah, melimpah, dan utuh seperti yang mereka harapkan dan impikan. Banyak yang tertinggal tersembunyi di dalam tanah, dan tumpukan batu berat menjadi bukti nyata riwayat yang sampai kepada kita sekarang bahwa harta yang dikhususkan untuk Allah, ibadah, dan kemuliaan tempat suci tidak akan mudah jatuh ke tangan orang yang berbuat zalim, serakah, angkuh, dan merampas dengan jalan yang salah, tidak benar, dan melanggar keadilan. Dalam penuturan yang turun dari mulut ke mulut, dikumpulkan, dicatat, dan dijaga keasliannya. Dalam riwayat kisah Israiliyat yang diteruskan oleh ahli ilmu, orang bijak, dan orang terpercaya dari generasi ke generasi, peristiwa ini menjadi peringatan keras, mendalam, dan penuh pelajaran bahwa ketika umat yang diberi nikmat besar, kemuliaan, petunjuk mulia, dan kedudukan baik melalaikan kewajiban, menjauhi kebenaran, saling menindas, berpecah belah, serakah, dan angkuh, perlahan-lahan perlindungan istimewa akan dicabut, kekuatan melemah, tempat suci bisa hancur, kemuliaan bisa hilang, dan penderitaan berat datang menimpa
sebagai teguran mendidik agar sadar kembali, menyesali kesalahan masa lalu, dan bertaubat dengan tulus hati, bersih, dan sungguh-sungguh memperbaiki perbuatan, bersatu kembali, saling mengasihi, menolong sesama, dan kembali beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang, yang selalu membuka pintu kembali, memberi kesempatan dan kasih sayang bagi siapa saja yang mau kembali dengan hati bersih, rendah hati, dan menyesali kesalahan masa lalu. Sementara itu, dalam pandangan, penjelasan, dan hikmah yang dikemukakan oleh para ulama, ahli ilmu, dan penasihat kebenaran dalam ajaran Islam, kejadian ini mengandung pelajaran yang sangat dalam, luas maknanya, dan bermanfaat sepanjang masa, mengajarkan kepada kita semua bahwa segala kemegahan dunia, harta, kekayaan, kedudukan, kekuatan pasukan, dan kemenangan lahiriah hanyalah nikmat, sementara titipan Allah semata yang dapat berubah, hilang, hancur, berpindah tangan, dan lenyap dalam sekejap mata ketika kehendak Allah tiba. Emas yang mencair, mengalir turun, dan menyusup masuk ke celah batu menjadi gambaran nyata dan tanda jelas bahwa kemuliaan rohani, nilai suci, kebenaran, dan petunjuk tidak dapat dimusnahkan oleh api, senjata, kekuatan manusia, waktu, atau kehancuran apapun tersembunyi terpelihara dan akan terungkap kembali pada waktu yang tepat yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi. Juga mengingatkan agar manusia jangan sombong, angkuh, dan merasa hebat karena apa yang dimiliki. Jangan menindas, merugikan, dan menghina sesama makhluk. Jangan terbuai kemewahan, harta, dan pujian dunia hingga melupakan kewajiban, keadilan, kasih sayang, rendah hati, dan jalan yang benar. Karena akhirnya segala hal yang dilakukan baik dan buruk akan dikumpulkan kembali, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Adil, dan Maha Bijaksana, yang tidak ada satu hal pun luput dari pengetahuan dan perhitungannya. Tokoh-tokoh penting yang namanya tercatat jelas, teringat, dan tercantum dalam riwayat catatan sejarah dan kisah masa lalu, selain Titus putra Kaisar Vespasianus, pemimpin pasukan penakluk yang menjalankan tugas dan menjadi saksi jalannya peristiwa besar, adalah Yohanan dari Gisala, pemimpin yang bijaksana, teliti, sabar, dan selalu mengajarkan kesatuan persatuan serta ketaatan kepada Allah. Eleazar bin Yair, pemimpin yang berani, tabah, berkorban, dan bertahan hingga akhir demi menjaga harga diri, kehormatan, dan iman, serta imam besar Hananya yang menenangkan hati, mengajarkan kesabaran, kasih sayang, dan mendekatkan diri kepada Allah di tengah penderitaan berat, ketakutan, dan keputusasaan besar, serta para panglima, perwira, dan pemimpin pasukan Romawi yang menjalankan perintah dan turut menjadi saksi nyata jalannya peristiwa yang mengguncang hati dan dikenang sepanjang masa. Seluruh kisah ini dicatat dalam catatan sejarah kuno, kitab riwayat peristiwa masa lalu, dikumpulkan dalam kumpulan kisah-kisah Israiliyat yang diteruskan turun-temurun, serta diambil pelajaran, nasihat, dan peringatannya dalam penjelasan para ulama Islam, tanpa mengubah inti kejadian, jalannya peristiwa, dan pokok makna, sesuai riwayat yang dapat dipercaya, saling melengkapi satu sama lain, dan sampai kepada kita sekarang ini, agar menjadi pelajaran, peringatan, teladan, dan cermin yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, merenungkannya dengan hati yang bersih, pikiran jernih, dan jiwa yang terbuka, agar kita senantiasa menjaga ketakwaan, bersatu hati, saling menolong, melindungi sesama lemah dan kuat, tetap bersyukur atas segala nikmat yang diterima, dan selalu sadar bahwa segala urusan besar dan kecil di bumi dan langit berada di bawah kekuasaan, pengaturan, dan ketetapan Allah yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana, yang memberi ujian, memberi kemenangan, mencabut kemuliaan, memberi rahmat, dan menyiapkan balasan yang paling indah, mulia, dan kekal bagi orang yang sabar, jujur, rendah hati, dan tetap setia pada jalan kebenaran,
meskipun harus menghadapi kesulitan berat, kehilangan besar, dan cobaan yang menyakitkan hati sekalipun. Peristiwa kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi tidak berhenti hanya sebagai kisah kehancuran, kesedihan, dan kepedihan semata, melainkan menjadi peringatan terus-menerus mengingatkan bahwa bangunan dapat dibangun kembali, hati dapat dibersihkan kembali, persaudaraan dapat dipulihkan kembali, harapan dapat tumbuh kembali jika dimulai dengan pertobatan tulus, usaha sungguh-sungguh, bersatu hati, dan bersandar penuh kepada pertolongan Allah semata, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, harta banyak, kedudukan tinggi, atau dukungan manusia yang semuanya terbatas sementara dan akhirnya akan habis. Pada akhirnya, segala yang terjadi dari awal penindasan panjang, pengepungan yang menyakitkan, kelaparan yang berat dan menyiksa, serangan bertubi-tubi hingga api yang melalap bangunan suci, emas yang mencair masuk ke celah batu, dan penyebaran penduduk yang selamat, semuanya berjalan sesuai hikmah besar yang kadang belum dapat kita pahami sepenuhnya saat ini karena keterbatasan pengetahuan kita. Namun kita percaya dengan keyakinan yang kuat, teguh, dan tak tergoyahkan bahwa Allah tidak menzalimi hambanya dan tersembunyi kebaikan, pelajaran, penyucian, dan persiapan yang mulia di balik segala kejadian berat yang menimpa untuk orang yang mau bersabar, menerima kenyataan dengan pasrah, berserah diri, dan percaya kepada kebijaksanaan yang maha mengatur segala urusan hingga waktu yang akan datang kelak, ketika segala yang tersembunyi akan dinyatakan terungkap dengan sempurna dan balasan yang nyata, abadi, membahagiakan, penuh kemuliaan, kasih sayang, dan nikmat yang tidak pernah berkurang, tidak akan habis, dan tidak akan berakhir, selamanya akan diberikan kepada setiap orang yang pantas menerimanya dengan limpahan kasih sayang dan penghormatan yang kekal, abadi di sisi Allah yang maha mulia dan maha terpuji.